Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian angka kredit konversi atau kita kenal dengan Pak Konversi. Nah, berbagai pertanyaan muncul setelah Bapak Ibu menerima Pak Integrasi per Desember 2022 yang baru saja kita terima di Desember 2023. Nah, di mana Pak integrasi itu digunakan untuk atau sebagai dasar kenaikan pangkat kita berikutnya. Dan kita ketahui bahwa semua kita di Januari sampai Desember tahun 2023 belum mempunyai nilai angka kredit. Nah, mengapa? Karena kita menunggu Pak integrasi dikeluarkan sehingga di tahun 2023 penulisan Pak tidaklah seperti pada regulasi yang sebelumnya. Jadi Pak konversi ini sesuai dengan Permen RPNRB tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya untuk membuat Pak konversi kita akan lihat. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu bahwa konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit ini yang pertama, penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi, Pak ini akan dapat diterbitkan setelah Bapak Ibu dinilai oleh atasan langsung. Atasan langsung kita yang dimaksud adalah kepala sekolah yang melalui SKP. Nah, jadi SKP yang dilakukan 1 tahun untuk tahun 2023 ini akan nanti dikonversikan ke dalam angka kredit. Nah, penilaian kinerja ini dapat dilakukan melalui evaluasi periodik, kemudian dapat melalui evaluasi tahunan. Nah, evaluasi periodik ini dapat dilakukan triwulan maupun semester. Nah, ini untuk mengakomodir adanya observasi kembali terhadap kinerja yang kita lakukan. Kemudian evaluasi tahunan. Nah, evaluasi tahunan ini dilakukan di bulan Desember dan ini juga dapat mengakomodir dengan kedua sistem penilaian ini mengakomodir untuk bagi guru-guru yang mengalami mutasi atau tempat pindah tugas sehingga nanti ada 2 penilaian yang dapat dilakukan. Kemudian hasil penilaian kinerja berupa predikat kinerja. Nah, jadi pada SKP tahun 2023 nanti akan kita lihat predikat kinerja mulai dari sangat baik, kemudian cukup. Nah, jika penilaian kinerja itu sangat baik atau sering disebut dengan di atas ekspektasi ya Bapak Ibu. Kemudian yang baik itu sesuai dengan ekspektasi. Nah, nanti di sana akan ada konversi penilaiannya. Kita lihat tabel yang berikutnya. Kemudian yang ketiga diberikan tambahan angka kredit 25% jika memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi. Nah, ini dimaksudkan kepada Bapak Ibu yang menambah kapasitas dirinya dari S1 kemudian melanjutkan pendidikan ke S2, kemudian ada yang melanjutkan dari S2 ke S3, maka ini mendapat angka kredit tambahan sebesar 25% dari nilai di luar nilai SKP yang sudah dia terima. Ya Bapak Ibu ya. Dan ini akan Bapak Ibu peroleh jika minimal predikat kinerja Bapak Ibu baik, oke, atau sesuai ekspektasi. Nah, kemudian rumus konversi predikat kinerja dengan 2 periode tadi, ada yang tahunan dan ada yang periodik. Bapak Ibu kita lihat bagaimana cara mengkonversikan kedua sistem penilaian ini. Kita lihat yang pertama dulu yang tahunan. Nah, untuk predikat kinerja yang tahunan, persentase predikat kinerja ya, persentase predikat kinerja ini ada yang 100%, ada yang 150%. Jadi sesuai nanti dengan predikat kinerja Bapak Ibu ya. Kemudian dikali dengan koefisien angka kredit tahunan. Nah, jadi predikat kinerja kalau kita ambil contoh yang sesuai ekspektasi atau yang baik bagi golongan
guru ahli madya golongan 4C ke bawah. Nah, itu untuk persentase predikat kinerjanya 100 jika dia sesuai ekspektasi atau baik ya Bapak Ibu. Maka dikalikan dengan koefisien angka tahunannya. Berapa koefisien angka tahunan bagi guru ahli madya dengan predikat kinerja baik atau sesuai ekspektasi? Itu adalah 37,5. Maka dikalikan dengan predikat kinerja yang 100. Oke, itu untuk penilaian periodik yang tahunan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang penilaian periodik. Penilaian periodik itu dapat dilakukan. Nah, ini ilmu akomodir jika Bapak Ibu mungkin di pertengahan tugas ada yang berpindah tugas atau pertengahan tugas terlihat hasil observasi belum memungkinkan untuk memberi penilaian kinerja sebagaimana yang sudah ditetapkan baik, maka evaluasi ulang. Nah, ini dapat dilakukan dengan cara jumlah bulan periode penilaian. Jadi kalau triwulan berarti 3 per jumlah bulan dalam 1 tahun per 12 dikali. Nah, persentase predikat kinerja tadi kemudian dikali dengan koefisien angka tahunan. Ini untuk penilaian periodik ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang akan kita lihat coba. Nah, ini dia. Tabel konversi angka kredit. Jadi, disandingkan dengan tabel koefisien angka kredit tahunan. Ini yang saya maksud tadi bahwa sesuai dengan jenjang jabatan, ada ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama. Nah, untuk yang ahli utama, koefisien angka kredit 1 tahunnya, jika dia bernilai kinerjanya baik atau sesuai ekspektasi, maka koefisien angka kreditnya adalah 50 ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ahli madya, jika predikat kinerjanya itu baik atau sesuai ekspektasi, maka dia memperoleh koefisien angka kredit sebesar 37,5. Demikian juga untuk ahli muda. Jika dengan predikat yang sama sesuai dengan ekspektasi, dia akan memperoleh koefisien angka kredit per tahunnya 25 dan ahli pertama 12,5. Nah, tabel koefisien angka kredit tahunan ini adalah untuk penilaian predikat kinerja sesuai ekspektasi atau dengan predikat baik. Nah, kita lihat di sini. Ya, di tabel konversi angka kredit. Jadi di sini predikat kinerja sangat baik, maka persentase angka kreditnya itu adalah 150%. Jika dia baik 100%, kemudian jika cukup atau butuh perbaikan 75%, kurang 50% dan sangat kurang 70. Oh, maaf, sangat kurang ini 25% ya Bapak Ibu, bukan 75% ya. 25%. Ini ada kesalahan pengetikan. Nah, baik, jadi ini yang akan Bapak Ibu lakukan setelah menerima Pak integrasi. Jadi apa langkah berikutnya, Bu? Langkah berikutnya adalah segera kita berkolaborasi sama rekan di sekolah, bersama pimpinan, duduk bersama untuk menyelesaikan SKP tahun 2023 agar segera kita memperoleh Pak konversi di tahun 2023 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk rekan guru yang mendapat Pak integrasi dengan predikat di bawahnya itu dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan berikutnya, maka perlu sangat bergesa untuk menyelesaikan SKP agar segera memperoleh Pak konversi dan dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat pada periode Februari tahun 2024. Nah, jika tidak memungkinkan untuk usulan kenaikan pangkat di Februari 2024, maka Bapak Ibu dapat mengusulkan kembali pada periode April tahun 2024. Nah, untuk periode Februari itu paling lambat pemberkasan tanggal 15 Januari.
Maka kalau memang tidak memungkinkan, Bapak Ibu bisa melakukan di bulan April. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan regulasi yang terbaru, Bapak Ibu dapat mengusulkan kenaikan pangkat ini ada 6 periode dalam 1 tahunnya. Jadi semakin memudahkan kita. Oke, Bapak Ibu, selamat mencoba untuk membuat kembali konversi di tahun 2023. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.